Ya, oke guys. Jadi video kali ini kita mau bahas ini yang lagi viral-viral baru ini terkait pernyataan dari Menteri Pangan kita, yaitu Pak Julhas. Ya, beliau mengatakan kalau tanam padi nggak menguntungkan, ya bisa tanam sawit. Ya, memang beliau ini pernyataannya memang selalu viral aja ya. Aduh, kemarin itu dia juga mengusulkan atau kepada Pak Prabowo ya terkait kemarin itu kalau nggak salah masalah eh, cabai mahal ya, beliau mengusulkan kalau punya 5 pot aja ya, masing-masing keluarga punya 5 pot di rumah masing-masing nanam cabai, di pasaran pasti cabai itu nggak mahal. Memang ya lumayan apa juga bapak ini memang. Mungkin maksudnya beliau itu bagus sebenarnya. Cuma maksud saya gini, pernyataan-pernyataan seperti itu maunya ya mungkin kalimatnya kali ya yang harus dirubah kali ya supaya orang pun mencerna kalimat itu nggak salah paham ya. Gitu. Jadi pemilihan kata-katanya mungkin ya mungkin ke depan mungkin lebih diperhatikan lah ya supaya rakyat itu nggak salah paham ya. Jadi terkait masalah penanaman padi kalau tidak menguntungkan kemudian tanam sawit ya terus impor beras lagi gitu ya. Saya pikir ya menurut keyakinan saya ini guys ya kayaknya kurang efektif ya. Ya. Kita kan negara agraris, ya. Jadi sangat disayangkan sekali ketika padi itu kita para petani menanam padi tidak menguntungkan, kemudian solusinya yaitu tanam sawit. Saya pikir ini nggak relevan ya dengan kondisi ekonomi kita saat ini. Ya, kita negara agraris terkenal. Seharusnya kita pun nggak perlu impor-impor beras itu guys, menurut keyakinan saya. Hanya saja mungkin ya ada tata cara kelolanya yang harus diperbaiki ya. Masih banyak perlu diperbaiki. Daripada kita mengimpor ya, biayanya besar ya. Terus kemudian kita ekspor lagi swasembada ke negara lain. Itu nggak konyol nggak sih? Di sisi lain kita kayak merasa gimana ya untuk eh, menaikkan harga diri kita, tapi di lain sisi juga kita itu seolah-olah itu menjatuhkan harga diri kita sendiri lewat kebijakan itu. Itu menurut keyakinan saya, guys, ya. Kenapa kita tidak perbaiki sistem yang ada, ya? Kenapa harga padi atau petani itu tidak menguntungkan? Dari mana ceritanya? Negara-negara lain sendiri, mereka itu bisa untung kok. Ya, ada apa? Itu yang harus jadi pertimbangan atau PR bagi pemerintah untuk mengatasi hal itu. Ya, mensejahterakan para petani itu penting. Kapan kita impor-impor? Orang negara kita kaya kok, lahan kita luas, ditanam apa aja tumbuh kok, masa tidak dimanfaatkan? Ya, itu di situ dia. Ini enggak kita impor-impor, habis diimpor terus jual lagi. Aduh, konyol nggak sih menurut kalian? Ya, itu nggak solusi sebenarnya. Padahal kalaulah anggaran itu diperuntukkan kepada para petani-petani itu, ya, pupuk, ya, tidak mahal, ya, kesejahteraan para petani itu ditingkatkan, pasti banyak petani yang mau bertani. Nggak mungkin nggak untung, pasti untung. Ada cerita itu. Bahkan kita bisa ekspor, nggak perlu impor, ya.
Itu dia. Makanya kita perlu rakyat ini membutuhkan para pemimpin-pemimpin yang punya visi dan misi yang jelas, ya. Bukan cuma hanya punya uang doang, ya, tapi hanya punya kemampuan. Dia harus punya kemampuan, punya skill mengatasi hal-hal seperti itu. Itu dia. Mau sebanyak apapun sumber daya alam kita, hasil alam kita, kalau yang mengelolanya itu tidak punya kemampuan, nggak punya skill, percuma, sama aja, ya. Yang ada rakyat makin sengsara. Solusinya adalah perbaiki sistem yang ada. Di mana kebocoran itu bisa terjadi sehingga para petani itu tidak menguntungkan, ya. Bukan malah justru mengalihkan fungsi tadi atau menanam jenis tanaman yang lain. Itu enggak, itu solusinya. Terus kalau para petani tadi mereka nggak bertani, terus kita selamanya impor dong, ya. Berapa biaya impor? Terus hanya untuk supaya menaikkan harga diri, terus kita ekspor lagi swasembada ke negara lain. Itu konyol menurut keyakinan saya, ya. Menurut keyakinan saya itu konyol, itu bukan solusi. Solusinya adalah, ya, pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan para petani, ya. Sistemnya diperbaiki. Mana yang salah, ya itu diperbaiki, ya. Apakah jalur dari penjualan para petani itu mendapat harga yang tidak layak, itu kesejahteraan para petani itu diprioritaskan. Pasti untung, nggak mungkin nggak untung, nggak ada itu, nggak ada cerita, ya. Itu dia, itu menurut keyakinan saya. Terima kasih.